Kali ini tim Indonesiaku menyambangi wilayah Sumatera Barat, Kecamatan Barat Daya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menelusuri wilayah ini akan jadi salah satu perjalanan terpanjang kami, sekitar 7 jam perjalanan. Sekarang mau melanjutkan perjalanan pakai perahu kayu atau orang sini sebutnya itu pompong. Kalau dari Muara Siberut menuju Dusun Tiop yang ada di Desa Katura itu sekitar 30 menit aja dari sini. Kapasitas perahu kayu terbuka yang saya naiki tidak lebih dari bobot 7-8 orang. Mesin yang digunakan juga bukan seperti perahu cepat. Sehingga jarak tempuh sekitar 25 km via laut harus dilalui dengan sangat hati-hati agar tidak tergulung ombak. Usai perjalanan panjang dari ibu kota Sumatera Barat, Kota Padang, kami pun tiba di Dusun Tiop. Dusun ini adalah wilayah pesisir terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Akhirnya sampai juga di Dusun Tiop. Nah, memang seperti inilah cara untuk sampai ke sini. Warga di sini sehari-hari juga kalau misalkan harus membawa hasil melautnya itu melalui muara yang tadi kita lewatin dan pakai perahu seperti ini. Jika di sebagian besar wilayah pesisir Indonesia, tanaman kakao menjadi primadona sebagai sumber penghasilan, keadaan sebaliknya terjadi di Dusun Tiop, Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai. Biasa ambil coklat ini kalau misalkan ada buahnya. Ini banyak lumpur ya habis hujan. Oh ini Bu, pohonnya Bu. Banyak tanaman kakao atau coklat sudah tidak terurus lagi di sini. Meski begitu, Ibu Nurlisa dan saudaranya tetap berupaya mencari buah kakao untuk diolah. Buah yang sudah matang dan bisa diambil cenderung berwarna kuning. Saya pun mencoba membantu Ibu Nurlisa dengan memanjat pohon kakao. Ini untungnya masih ada satu buah coklat yang bisa kita petik. Walaupun harus dengan cara kayak gini agak dipanjat dulu dan ini memang sedikit licin. Tapi saya coba dulu. Bu butuh parangnya Bu, minta tolong Bu. Oke, makasih ya Bu. Meski tak begitu tinggi, pohon yang saya panjat berada di tanah tidak merata. Saya berhasil memetik satu buah kakao, tapi tergelincir karena batang pohon berlumut hingga menjadi licin. Makasih Bu. Tanaman kakao sudah lama tidak dibudidaya lagi karena kondisi di sini yang serba kekurangan. Munculnya hama menjadi faktor utama, sementara para petani kebingungan mengatasinya. Di lahan yang cukup luas ini kami hanya mendapat 3 buah kakao yang matang, sementara yang lain terlihat jelas sudah busuk dan tidak bisa lagi diolah. Ini sayang banget ya kalau dilihat buahnya busuknya betul-betul seperti ini, menjadi hitam pekat. Padahal pohon coklat atau kakao ini banyak tumbuh di sini, tapi rata-rata seperti ini. Yang terjadi ialah gagal panen karena adanya hama. Ini busuknya parah banget Bu ya, sampai pekat seperti ini ya. Jadi kebanyakan tuh pohon-pohonnya, tanamannya kurang terurus oleh petani di sini sehingga mau nggak mau harus beralih mencari ke bertani yang lain ya Bu. Oke, yuk Bu. Kakao seharusnya mudah tumbuh di dataran rendah dengan suhu udara maksimum 30 derajat. Namun tidak demikian di Dusun Tiop karena minimnya perawatan. Ibu, Bu Nur sudah lama menanam coklat di sini? Sudah lama tapi cuma baru 1 kali kami panen buahnya. Karena di sini tanahnya agak kurang subur gitu. Kadang berbuah, kadang tidak juga. Berbuah tapi banyak yang busuk buahnya Bu. Karena apa itu Bu busuknya? Mungkin karena hamanya itu Bu, karena pupuk kami di sini tidak pernah dipupuk. Coklat kami di sini tidak pernah dipupuk. Jadi Ibu nggak menanam pakai pupuk? Tidak. Kenapa? Karena kami di sini ekonomi kami susah untuk beli pupuk atau beli segala macam sumber. Coklat kami di sini agak subur. Tapi kami tidak ada uang untuk beli
pupuk untuk memupuk coklat kami. Pernah nggak sih Bu ada bantuan gitu untuk petani di sini Bu? Tidak pernah. Ibu nggak pernah dapat bantuan sama sekali? Iya, sama sekali kami tidak punya bantuan. Tidak pernah punya bantuan. Oh gitu. Kalau sekarang coklat ini sudah Ibu nggak tanam lagi gitu ya? Maksudnya udah nggak diurus gitu ya sama Ibu ya? Iya. Kalau gitu Ibu pendapatannya dari mana? Kami di sini kadang nanam manau. Oh Kami gitu. kadang pisang, nanam Oke, pisang. jadi Ibu beralih untuk bertani yang lain gitu ya? Pengharapan petani maupun nelayan di sini seolah jauh dari titik terang. Mereka hidup serba pas-pasan dengan kondisi sangat prihatin. Hasil dari kebun hari ini Nurlisa coba olah menjadi minuman. Dengan begitu mereka punya harapan untuk bisa kembali menanam coklat jika diubah menjadi olahan yang sudah dikemas. Kami mengolah biji kakao dengan proses yang sama dengan cara membuat kopi. Biji kakao yang sudah kering disangrai di atas wajan, lalu ditumbuk sampai halus. Setelah menjadi bubuk, kami menyeduhnya sama halnya dengan menyeduh kopi. Jadi rasanya ini emang agak sulit digambarkan. Ini kopi, tapi dari biji coklat warnanya hitam pekat seperti ini. Rasanya tidak perlu pakai gula lagi, udah manis. Sayang sekali ya, padahal tanaman kakao ini sebetulnya bisa menjadi salah satu potensi dari sini. Cuman karena bingung juga, karena banyaknya faktor gagal panen, dan bingung juga mau jual kemana ya Bu ya. Jadi sekarang kita jadikan kopi seperti ini. Yuk Bu, minum Bu, silakan Bu. Sebagai wilayah pesisir, Dusun Tiop di Siberut Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, memiliki kebun kelapa yang tumbuh subur. Kelapa menjadi tanaman yang dimanfaatkan warga sejak dulu untuk diolah menjadi kopra, sehingga menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Sekarang kita mau menuju ke pohon kelapa yang akan kita ambil, nanti mau diolah menjadi kopra. Proses pengolahan kopra diawali dengan pencarian buah kelapa yang sudah tua atau warnanya yang cenderung coklat. Warga di sini biasa memanjat pohon kelapa tidak menggunakan alat keselamatan apapun, walau ketinggian pohon bisa mencapai 15 hingga 20 meter. Kelapa yang dipilih idealnya memiliki bobot 3 hingga 4 kg. Dengan begitu, daging buah kelapa akan mudah untuk diambil. Proses seusai mengumpulkan kelapa yakni dikupas. Jadi kalau mengupas kelapa di sini tuh pakai alat seperti ini, kapak, itu harus di bagian tengah buah kelapanya. Nah kalau melihat Ibu ini kelihatannya mudah, ternyata nggak semudah itu ya, apalagi buat saya yang amatir. Ini saya coba lagi Bu ya. Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan dan kerap menjadi bahan dasar dalam berbagai industri. Cara mengeringkan kopra bisa dengan cara alami melalui sinar matahari. Namun, warga di sini sudah biasa memanggang kopra di atas api agar mendapatkan waktu pasti kapan kopra milik mereka akan jadi. Nah ini cara memanggang kopra di sini. Kita naik ke atas panggangannya, emang cukup luas ya. Nah ini kita ratakan dulu di atas panggangan. Rasanya tuh pedih banget mata saya. Belum lagi asapnya sangat ganggu pernapasan gitu. Nah setelah ini rata, baru kita tinggalkan kurang lebih 12 jam sampai kopra ini jadi. Oh, udah nggak tahan banget saya. Kita boleh turun? Bang ini udah ya, kurang lebih udah rata ya. Kini harga kopra di pasaran anjlok.
Kondisi yang terjadi, tidak semua musim menghasilkan kelapa yang baik untuk diolah menjadi kopra. Tak ada pilihan lain bagi warga yang sudah menjalani aktivitas ini sehari-hari demi meraup penghasilan. Ibu sudah dari kapan, Bu, mengolah kopra begini? Sudah lama, sudah waktu kecil ini kerja saya. Oh, kelapa. sudah dari dulu ya, Iya, Bu dari ya. dulu. Nah, kan ini kalau proses pengolahan sebetulnya cukup lumayan ya, Bu. Lumayan sedikit, Heeh. 5.000. Itu penghasilan sekarang. Iya. Harga per kilo. Harga per kilo 5.000 1 kilo. Oh, gitu. Dijual kemana, Bu? Dijual ke Muara. Ke Muara. 5.000 1 kilo, kalau biasa menjual Ibu dapat berapa? Menjual berapa kilo ke Muara? Kalau biasanya 10 kilo, 20 kilo. Oh, gitu. Itu mencukupi nggak buat kehidupan Ibu sehari-hari? Mencukupi. Nggak mencukupi. Karena 5.000 1 kilo. Jadi Ibu kalau jual hasil kopra ini harus naik pompong ya? Iya, naik pompong. Itu ongkosnya lebih mahal nggak? Mahal. Mahal. Sekali jalan tuh habis berapa, Bu? 10.000, 11.000. Kan sekarang beli bensin mahal. 11.000 1 liter. Emang kalau lewat darat kenapa, Bu? Susah, karena kalau jalan kaki capek kita jauh. Usai dipanggang, kopra akan memiliki ukuran lebih kecil dari sebelumnya. Melihat hasil kopra yang terkumpul, Ignacia dan keluarganya pesimis untuk membawa kopra-kopra milik mereka dijual menyeberang ke Muara Siperut. Nah, ini setelah diasapkan kurang lebih 12 jam. Akhirnya udah jadi, kopranya kita lagi kemas ke karung. Sebetulnya cara mengasapkan ini alternatif dari menjemur, karena kondisi matahari juga nggak selalu cerah, jadi biar kopranya jadi dengan cara diasapkan. Beruntung masih terdapat penampung lokal yang menjadi tujuan kami setelah mengemas kopra ke dalam karung. Kami pun membopongnya dari kebun dengan berjalan kaki sekitar 3 km ke tempat penampung. Setelah ditimbang, kopra yang dihasilkan Ignacia dan keluarganya memiliki bobot sekitar 35 kg atau setara Rp175.000. Hasil yang didapat hari ini harus mencukupi untuk hidup 1 pekan ke depan. Tidak setiap hari mereka dapat mengolah kopra karena sudah hampir semua pohon milik mereka telah habis buah kelapanya. Wilayah Tiop besar di Desa Katurei kini terbagi atas 3 dusun, yakni Dusun Tiop, Dusun Martobat, dan Dusun Atateitei. Hampir 85% warga pesisir di sini merupakan nelayan yang kesehariannya mencari ikan di laut. Saya bertemu keluarga nelayan di Dusun Tiop yang tengah mempersiapkan peralatan untuk melaut. Bu Teresia dan ibunya yang sudah paruh baya masih aktif pergi mencari ikan dalam keseharian mereka. Saya bersama para nelayan di sini mau pergi melaut, dan di sini itu masih menggunakan pompong atau perahu kayu dengan cara mendayung karena memang pemukiman warga ini benar-benar di pesisir pantai. Dalam kesehariannya, nelayan di pelosok Kepulauan Mentawai masih harus mendayung perahu kayu untuk pergi melaut. Kondisi ombak memang tidak besar sehingga tak mengkhawatirkan jika harus mendayung. Namun hal itulah yang terkadang menjadi kendala para nelayan karena tidak ada pilihan lain selain menunggu waktu lebih lama untuk mendapat ikan tersangkut di jaring. Sudah hampir 3 jam kami berada di tengah laut, namun belum ada juga hasil tangkapan ikan yang lumayan. Sudah 2 jaring yang kita tarik, tapi hasilnya ini baru dapat 3 ikan, itu pun yang kecil. Jadi seperti inilah kondisinya para nelayan di sini kalau mencari ikan dengan hasil yang nggak menentu. Teresia menjadi satu dari banyaknya ibu-ibu yang berprofesi sebagai nelayan di Dusun Tiop. Inilah satu-satunya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya. Seperti ini terus
Setiap hari kami pergi mencari seperti inilah nampak kan. Nggak ada, kadang dapat 3 ekor, 4 ekor. Kami jual nggak bisa, apalagi untuk anak-anak sekolah nggak mencukupi, terpaksa anak-anak kami berhenti sekolah. Hari yang semakin sore membuat kami harus kembali ke daratan dengan membawa hasil tangkapan seadanya. Ternyata kami kurang beruntung hari ini, sebab hasil ikan yang didapat hanya cukup untuk konsumsi saja. Jumlahnya terlalu sedikit dan tak bisa dijual. Sungguh keadaan yang jauh dari kata sejahtera bagi kehidupan nelayan di sini. Laut tenang sepenuhnya tak dapat dimaksimalkan karena alat nelayan yang terbatas. Kondisi serba kesulitan membuat Teresia dan keluarganya tetap bersyukur masih bisa makan hari ini. Ini hasil tangkapan kita tadi, hanya cukup untuk dimakan aja. Jadi ini kita makan bareng-bareng sekarang setelah dibakar dan pakai sagu makannya sebagai makanan pokok warga di sini. Karena bingung, hasil yang didapat tadi sedikit. Mau dijual akan mahal di ongkos, jadi mau gimana lagi, dikonsumsi aja bareng-bareng. Makan lagi yuk, Dek, Bu. Keadaan sedikit berbeda dari Teresia dirasakan Maksi yang harus mengeluarkan ongkos lebih demi bisa menjual ikan ke Muara Siberut. Kotak es yang ia miliki menjadi penyelamat bisa menyimpan ikan paling lama 2 hari, lalu dijual sebagai sumber penghasilannya. Jika pergi ke Muara Siberut, nelayan dari Dusun Tiop harus menempuh perjalanan laut. Ini sekarang box yang berisi ikan mau diantar ke Muara Siberut dengan pompong. Saya juga bersama dengan warga lainnya yang kebetulan tujuannya sama ke Muara Siberut. Hujan deras menyambut keberangkatan kami untuk bisa sampai di pasar Muara Siberut. Meski begitu, hal ini bukanlah penghalang bagi niat baik Maksi menjemput rezeki dengan menjual ikan-ikan yang sudah ia kumpulkan. Usai 25 km perjalanan dengan menggunakan pompong ini, kami pun sampai. Box berisi ikan harus segera dibawa agar masih segar saat proses penawaran kepada para penjual. Ini akhirnya kita udah sampai di Muara Siberut dan hujan juga sudah mulai reda. Sekarang kita mau langsung menuju ke pasar. Rupanya para pembeli di pasar hanya menerima ikan dalam hitungan per kantong plastik, bukan per kilogram. Ikan tangkapan Maksi ini harus dikemas dalam plastik terlebih dulu. Jadi hasil tangkapannya ini dijualnya per kantong dan satu kantongnya ini harganya Rp25.000. Rp100.000. Inilah hasil yang didapat untuk total 4 kantong ikan yang dimiliki. Namun jika dihitung kebutuhan BBM pulang pergi yang dikeluarkan sekitar 5 liter atau setara Rp55.000. Belum dipotong dengan biaya packing dan lain-lain, keuntungan bersih mungkin hanya sekitar Rp45.000 saja. Sungguh upaya yang luar biasa bagi kehidupan para nelayan dari Dusun Tiop. Sungguh ironi potret keseharian warga pesisir di ujung selatan Siberut Barat Daya. Jika mendapat perhatian lebih, seharusnya masyarakat Dusun Tiop di Desa Katurei, Kepulauan Mentawai akan lebih lihai dan produktif terhadap potensi alam yang dimiliki. Minimnya fasilitas dan bantuan membuat mereka menderita di tanah dan lautan yang kaya.